Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun berada. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau meninggikan Tuhan, mau menyembah Dia. Kita mau bangun mezbah hari ini biar Tuhan bertahta atas setiap penyembahan kita. Mari kita siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita untuk kita boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini, buat hari ini Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bernafas dengan sehat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan walaupun apapun kondisi kami pada pagi hari ini, kami akan tetap berkata, Tuhan Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Karenanya kami mau mengucap syukur Tuhan pagi hari ini dengan pujian penyembahan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik buat setiap kami datang pagi ini memberikan penyembahan kami, memberikan pujian kami. Yesus bertata atas pujian, bertatalah atas penyembahan kami. Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Perbuatan-Mu nyata atas hidup kami. Pemeliharaanmu nyata atas setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu besar Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan kami Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu nyata, pertolongan-Mu sempurna. Oh, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan yang sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Mari Tuhan tuntun kami sepanjang hari ini untuk melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan senantiasa membawa langkah hidup kami terus dalam kebenaran dan perkenanan-Mu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai di penghujung tahun ini, kami tahu semua karena anugerah Bapa. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin. Iya. Shalom saudara, kita bersyukur. Ya, pagi ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita mau senantiasa setia untuk mencari Tuhan. Ya, dan saya percaya setiap kita juga akan diberikan Tuhan kekuatan ya terus untuk mengiring Dia, bahkan sampai di akhir ujung hayat kita mau terus berkata, kami mau belajar untuk setia Tuhan. Mari kita buka bersama Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, firman Tuhan itu memberikan kepada kita petunjuk, nasihat agar kita ini melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Ya, semua yang ada di firman itu petunjuk, jalan keluar, cara, ya itu Tuhan kasih tahu buat setiap kita. Hari ini ya, rahasia doa yang sangat luar biasa. Ayat 24 berkata di sini yang pertama, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Unsur yang pertama yang harus ada dalam doa-doa kita agar doa kita dijawab oleh Tuhan adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saat kita meminta sesuatu pada Tuhan, kita percaya bahwa kita sudah menerima hal itu, maka itu akan terjadi. Ya, mungkin sulit saudara untuk belajar mengimani sesuatu yang belum terlihat. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun mereka tidak melihat. Ya, mari kita terus percaya bahwa semua harapan-harapan kita, doa-doa kita yang kita bawa kepada Tuhan, ya, bahwa itu didengar oleh Tuhan. Ya, kita perlu merubah doa-doa kita mungkin. Kalau selama ini kita berdoa mohon kesembuhan, sekarang kita mulai berkata, Tuhan terima kasih karena aku percaya aku telah disembuhkan. Kita mulai harus mengimani ya bahwa kita telah disembuhkan, maka semuanya akan diubahkan oleh Tuhan. Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang mengalami perubahan jiwanya. Ya, mereka bahkan bersaksi, Bu, saya belum sembuh, Bu, tapi jiwa saya dijamah Tuhan. Iman saya dijamah Tuhan. Sekalipun saya masih sakit, tetapi saya mampu bersyukur dan keadaan saya sekarang lebih berbahagia. Setelah saya mendengarkan mesbah doa, mendengarkan khotbah-khotbah Ibu sampaikan, saya belajar untuk melakukan firman. Dan saya mulai melihat Tuhan pelan-pelan mulai mengubahkan ketika kita juga dirubahkan. Yang pertama yang harus ada dalam doa kita adalah ketika kita berdoa, percaya bahwa Tuhan mendengar, Tuhan menjawab apa yang saudara minta dan doakan. Ya, iman harus ada dalam unsur doa-doa kita. Ya, kenapa? Karena apa yang kita percayai itu yang akan terjadi. Ada banyak orang berdoa minta kesembuhan, tetapi setiap hari dia membiarkan iblis mengintimidasi pikirannya dengan berkata, kamu tuh sakit terus, kamu itu begini. Kita harus belajar memperkatakan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku sembuh, aku bersuka cita, aku mengalami damai sejahtera-Mu. Terus berkatakan yang positif, itu adalah bahasa iman. Yang kedua saudara, unsur apa yang harus ada dalam doa-doa kita supaya doa kita dijawab. Ayat 25 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang kedua, ya, kunci agar doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang unsur yang kedua yang harus ada dalam doa yaitu pengampunan. Saat kita berdiri untuk berdoa, kata firman Tuhan, ampunilah. Jika ada sesuatu dalam hatimu yang mengganjal, jika ada sesuatu dalam hatimu yang kau simpan kemarahan terhadap orang atau siapapun, ya, kalau engkau masih menyimpan kesalahan orang lain, maka Tuhan berkata ampuni dulu baru engkau bisa berdoa. Ya, ini penting untuk kita tahu bersama. Seringkali kita menyepelekan arti pengampunan itu. Tapi hari ini kita tahu Tuhan bilang saat engkau berdiri untuk berdoa, saat engkau mau ikut mesbah syukur, saat engkau mau ikut mesbah doa malam, ampuni dulu sekiranya ada sesuatu yang mengganjal di hatimu.
ada kekecewaan, amarah terhadap orang lain, ampuni dulu. Supaya apa? Supaya doamu itu tidak terhalang. Ya, sekiranya ada sesuatu di dalam hatimu, ya, maka firman Tuhan bilang bereskan sebelum engkau berdoa. Supaya Bapamu yang di sorga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ternyata kepahitan, kekecewaan itu akan menjadi penghalang doa. Ya, saya dulu pernah bersaksi di sini bahwa ada seorang ibu yang masih menyimpan kepahitan dari sejak anaknya masih bayi. Dia kepahitan kepada saudara kandungnya, sampai anaknya sudah dewasa dia masih kepahitan. Mari kita melepaskan pengampunan, karena pengampunan itu harus ada dalam unsur doa kita. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah doa yang melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah. Supaya apa, saudara? Ya, supaya dosa kita juga diampuni. Kita tidak bisa meminta sesuatu saat dosa kita belum diampuni oleh Tuhan. Kita akan menerima sesuatu ketika dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Dan syarat untuk dosa kita diampuni adalah dengan kita melepaskan pengampunan bagi orang lain yang bersalah pada kita. Ya, dosa orang lain yang kita ampuni itu akan membawa dampak dosa kita pun juga diampuni oleh Tuhan. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saat kita tidak mau mengampuni orang, maka Tuhan juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan saudara bisa bayangkan waktu Tuhan tidak mengampuni kita, maka doa-doamu akan terhalang. Engkau tidak akan mengalami jawaban doa, karena dosa itu adalah penghalang berkat. Jadi hari ini kita tahu bersama ketika kita berdoa harus ada iman, harus ada pengampunan. Sekarang keputusannya ada di tangan saudara dan saya. Apakah kita mau melakukannya? Ya, dan ketika hanya engkau berkata Tuhan kami mau melakukannya, maka disitulah Tuhan akan bekerja. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Hari ini kalau engkau punya kepahitan kepada suami, anak, kepada mertua, menantu, saudaramu, kepada ipar, kepada siapa saja, mari kita mulai katakan, Tuhan, kami mau lepaskan pengampunan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami mengalami mujizat-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tuhan. Kami percaya ketika kami menggenapi dan melakukan firman Tuhan, kami akan melihat firman itu Tuhan genapi dalam hidup kami. Kami mau melakukan bagian kami, agar Tuhan juga melakukan bagian Tuhan di hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu, menggenapi apa yang Kau perintahkan, mengampuni orang yang bersalah pada kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kami mau melepaskan pengampunan pada orang yang bersalah pada kami, supaya dosa kami pun diampuni oleh Tuhan.
supaya kami dapat menerima semua jawaban-jawaban doa kami. Ampuni kami Bapa, lihat hati kami. Kalau ada sesuatu yang masih mengganjal terhadap orang lain, kami lepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun sakit, sekalipun itu berat, tapi firman-Mu mengajar pada kami untuk kami melakukannya. Kami melepaskan pengampunan mungkin itu untuk suami kami, untuk anak kami, untuk orang tua kami, untuk menantu kami, untuk saudara ipar kami, untuk kakak adik kami. Tuhan, lihat hati kami. Kami rindu ada dalam perkenanan-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Kau berikan kemampuan untuk terus dapat melakukan firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja hari ini, yang harus pergi meninggalkan rumah, bekerja di luar rumah, di dalam rumah, di luar kota. Penyertaan Tuhan sempurna. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami, atas anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidup mereka, Tuhan menjadi jawaban. Berkati pemerintahan bangsa kami, Presiden Jokowi dan wakilnya. Berkati Tuhan keamanan Indonesia, damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Terima kasih Bapa, hari ini akan menjadi hari kemenangan, hari sukacita, hari damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, dan hidup-Mu akan menjadi tanda kemuliaan bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetaplah bersukacita, sehat selalu, dan shalom, selamat pagi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi.